Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Salahuddin, kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat yang semoga Allah berikan keberkahan. Allah berikan kemudahan, kelancaran. Di akhir tahun ini biasanya dikejar oleh target ya. Mudah-mudahan pengajian ini bagian dari tawasul, amal soleh. Agar apa yang menjadi tujuan kita, yang menjadi hajat kita, target kita, bukan hanya sampai tetapi terlampaui begitu. Dan yang paling penting adalah target ampunan terhadap dosa-dosa yang sudah kita kerjakan semoga kembali ke nol, begitu ya, bersih sebersih-bersihnya, tahurun insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, topik kita hari ini tidak begitu ringan juga tidak terlalu berat, yaitu tentang toleransi. Berat dalam pengamalan dan penyikapan, begitu ya. Sebetulnya ini temanya ringan-ringan saja sebetulnya. Kalau kita membahas dalam khazanah fikih Islam, mazhabul arba'ah, mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, beliau membahas masalah toleransi. Misalkan sebut saja hukum mengucapkan selamat hari raya agama lain itu dibahas tidak berhalaman-halaman. Ya, Imam Hanafi itu hanya satu paragraf saja. Ya, ketika ditanya oleh muridnya Imam Abi Yusuf, ya, guru, apakah aku harus mengucapkan selamat hari raya agama lain? Beliau jawabannya, la yajuz, nggak boleh. Lakin al-ihtiram wajib, tetapi menghormati itu satu kewajiban. Cukup sampai di situ. Ya, singkat padat nggak? Singkat padat begitu. Imam Malik pun sama ditanya, guru, apakah aku boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain? Kata Imam Malik, la yajuz, walakin al-ihtiram wajib kama qala li Imamun al-Hanafi, Abu Nu'man al-Thabit. Jadi nggak boleh, tetapi menghormati mereka itu adalah satu kewajiban, begitu ya. Seperti aku diajarkan oleh guruku siapa? Imam Hanafi. Begitu Imam Syafi'i, begitu pun Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ayat toleransi yang digaung-gaungkan oleh banyak tokoh, banyak ulama, cendekia, ya, kemudian juga pengajar, peneliti, pengamat tentang toleransi itu berbasis dari surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Paham ya? La yanhakumullah, Allah tidak melarang. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian. Antabarruhum, tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Coba lihat. Ayat ini digunakan oleh banyak pihak, banyak tokoh, banyak ulama, banyak cendekia tentang ayat toleransi. Ya, selama bangunan itu tidak mengganggu akidah dan lain sebagainya, mereka tidak mengganggu kita secara fisik, mereka tidak mengganggu entitas, tidak mengganggu keberadaan kita, bahkan tidak mengusir kita, maka mereka layak, mereka bahkan wajib, harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita hormati. Bahkan ayat ini juga dijadikan sebagai basis dasar bolehnya mengucapkan selamat hari raya agama lain oleh sebagian ulama. Misalkan siapa? Dr. Yusuf Al-Qardawi. Siapa lagi? Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Siapa lagi? Profesor Dr. Profesor Ali Jum'ah. Itu semuanya guru-guru saya semua tuh. Guru-guru saya semua.
Jadi kalau kita berbicara madzhabul arba, mazhab yang 4, maka kalimatnya saklek tidak boleh. Kan begitu. Contoh Imam Syafi'i ditanya guru boleh nggak mengucapkan selamat hari raya agama lain? Kata Imam Syafi'i, ya, kalau hal ini kau perdebatkan, nah, kalau hal ini kau perdebatkan, maka ketika ada perdebatan di antara kita, apa perintah Quran? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri. Jika kalian berdebat, jika kalian berbeda pendapat, sila pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang Rasul apa sikapnya? Karena kan mohon maaf, Lebaran, hari raya agama lain kan bukan hanya sekarang, betul nggak? Zaman Rasul sudah ada belum? Sudah ada. Bagaimana sikap Rasul? Sikap Rasul kita lihat hadis riwayat Muslim. Nabi hijrah ke Madinah, didapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa kan? Apa kata Nabi? Ayu saumin hadza. Kalian sedang puasa apa ini? Oh, hadza yaumun azim. Ini hari besar. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi kami Musa dan bangsa Israel dari kejaran Fir'aun. Ini lebaran kami. Maka kami merayakannya. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Karena itu kami pun akan berpuasa. Akhirnya Nabi berpuasa di 10 Muharram tersebut. Subhanallah. Padahal dalam Islam kita hukumnya haram berpuasa di hari raya. Dengan Nabi berpuasa di hari raya Yahudi, maka otomatis maknanya apa? Halo? Maka otomatis maknanya apa? Halo? Kira-kira maknanya apa itu? Nabi berpuasa di hari raya Yahudi. Maknanya apa? Menghormati. Bukan menghormati. Nabi tidak mengakui. Menghormati ya. Berarti Nabi tidak mengakui hari raya Yahudi. Karena Nabi berpuasa. Kan begitu? Subhanallah. Itu kata Imam Syafi'i jawabannya. Kalau kau bertanya kepadaku masih mendebatkannya, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini Imam Syafi'i cerita. Nabi berpuasa di hari raya Yahudi. Apa artinya? Padahal kan nggak boleh puasa di hari raya. Haram hukumnya dalam dalam hukum kita. Artinya bahwa Nabi SAW tidak mengakui hari raya Yahudi. Tetapi kata Imam Syafi'i, wal ihtiramu wajib. Menghormati mereka tetap wajib. Nah, Al-Mumtahanah ayat 8 ini yang sering dijadikan oleh para ulama, para tokoh cendekia sebagai dalil toleransi bolehnya mengucapkan selamat hari raya agama lain. Ya, ini kita lihat coba asbabun nuzulnya. Coba kita lihat asbabun nuzulnya. Ini bagaimana hukum Islam. Jadi perdebatan mau yang mengatakan boleh mengucapkan, mau yang tidak boleh mengucapkan. Tetapi semua harus apa? Menghormati. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Coba kita lihat asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul surat Al-Mumtahan ayat 8. Ya, setibanya Nabi SAW di Madinah, itu keluarga sahabat Nabi yang terakhir tiba di Madinah siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk keluarganya ya Abdullah bin Uraiqid. Siapakah Abdullah bin Uraiqid? Abdullah bin Uraiqid adalah seorang Nasrani yang menjadi petunjuk jalannya Nabi dari Mekah ke Madinah. Paham ya? Dan dia Nasrani kan agamanya. Abdullah bin Uraiqid ini. Keluarganya ikut hijrah juga ke Madinah. Tetapi tidak berbarengan dengan Nabi dan Abdullah bin Uraiqid. Keluarga Abdullah bin Uraiqid, ya, ini keluarganya, adik-adiknya dan lain sebagainya, hijrahnya bersama Ali bin Abi Thalib. Setibanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan sahabat yang lain serta keluarga Abdullah bin Uraiqid tiba di mana? Tiba di Madinah. Ada sebagian kaum muslimin yang nyinyir. Loh, ini kan Nasrani katanya. Lantas Allah turunkan Al-Mumtahan ayat 8. Betul nggak? Ya, Allah turunkan Al-Mumtahan ayat 8. Allah tidak melarang kalian berbuat baik
Kalian berbuat adil kepada non-muslim yang tidak mengganggu kalian, yang tidak mengusir kalian. Justru Abdullah bin Uraikid bukan hanya tidak mengganggu, bukan hanya tidak mengusir, tapi apa? Membantu petunjuk jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggak? Jadi ini bagaimana Islam menjaga toleransi, Islam menjaga hak-hak hak-hak warga negara. Subhanallah. Nah, kalau masalah hukum mengucapkan itu pro kontra. Ulama klasik rata-rata tidak membolehkan. Yang sedikit agak membolehkan karena begini ya. Pada masa Nabi tidak ada riwayat boleh tidaknya mengucapkan. Pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun tidak ada. Pada masa tabi'in juga tidak ada. Pada masa mazhab yang 4 pun tidak ada. Bahkan Imam Hanafi itu cuma satu paragraf dalam kitab induk fikih mazhab Hanafi, yaitu Al-Mabsut. Itu cuma satu paragraf tok. Ya, la yajuz, nggak boleh. Tetapi wal ihtiramu wajib. Menghormati itu wajib. Paham ya kalimatnya ya? Jadi berimbang betul tuh. Imam Malik juga sama, Imam Syafi'i apalagi, mohon maaf. Dalam fikih Imam Syafi'i itu, mohon maaf, beliau sangat hati-hati. Makanya pendekatan fikih Syafi'i itu apa? Ihtiyat. Hati-hati. Makanya khawatir hati tidak bisa mengikrarkan niat dalam sholat, itu dibantu dengan mentalafuzkan. Sebelum sholat, usolli, paham nggak? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Khawatir hati nggak kokoh. Karena itu apa? Dalam rangka hati-hati dibantu oleh apa? Oleh lisan mentalafuzkan. Kalau dalam fikih saja Imam Syafi'i hati-hati, apalagi dalam urusan apa nih? Dalam urusan akidah. Ya, makanya kalau ada orang mengaku mazhab Syafi'i tapi sangat liberal, sangat sekuler, berani urusan kayak gini, mesti ditanya ke Syafi'iannya sebetulnya. Karena Imam Syafi'i dalam masalah fikih aja hati-hati, apalagi dalam masalah yang lain. Ya, jadi kalau masalah menghormati, kita nggak memperdebatkan itu. Buktinya apa? Islam menjaga hak-hak keluarganya Abdullah bin Uraikid. Hijrah bareng. Subhanallah. Hijrah bareng. Luar biasa. Nah, adanya pembahasan dalam fikih Islam, boleh tidaknya, itu di akhir fase kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena ada Sultan Irbil namanya. Di wilayah Wadi Halfa. Antara Mesir dan Sudan. Nah, ini Sultan ini luar biasa. Dia punya salah seorang menteri non-muslim. Tapi kerjanya luar biasa. Ya, setiap tahun WTP. Apa itu? Wajar tanpa pengecualian. Luar biasa. Ya, orangnya baik, orangnya santun. Dan dia setiap kali datang Lebaran Idul Fitri mengucapkan kepada masyarakat, kepada kolega menteri, kepada Sultan Irbil bahkan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Happy Eid, Happy Eid. Ya, gitu. Happy Eid. Subhanallah. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Nah, Sultan Irbil ini nggak enak. Masa tiap tahun dia ngucapin Idul Fitri, pas giliran bulan depan mau dia Lebaran agama dia, masa saya nggak ngucapin. Tapi masalahnya Sultan Irbil ini, dia literasi dia kuat masalah akidah. Imam Syafi'i melarang, Hanafi melarang, Imam Malik melarang. Ya, Mazhabul Arba'ah sebelum Imam Ahmad bin Hanbal semua melarang. Dia pengen ngucapin nih, karena dia baca Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 8. Ini dia nggak mengganggu, nih menteri nih. Dia nggak ngusir, justru kerjanya bagus, akhlaknya bagus, orangnya jujur. Masa sih saya nggak boleh? Kata Quran, nggak ada larangan. Kalian berbuat baik, kalian berbuat adil. Kalau dia ngucapin, saya ngucapin, kayaknya nggak adil nih. Sedangkan kata Quran apa? I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan takwa. Akhirnya, sebelum dia mengucapkan, nanya dulu ke ulama. Bagusnya begitu tuh. Tabayyun dulu. Berangkatlah dia kemana? Ke Baghdad. Untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab luar biasa. Sekadar untuk apa? Mengucapkan tuh boleh atau enggaknya.
Ya, boleh atau enggaknya? Subhanallah. Mungkin anak-anak sekarang apa sih Ustadz? Kan cuma ucapan doang. Masa sih nggak boleh? Hal ini sempat ditanya, ya, sempat ditanya. Nanti deh, saya jelaskan ya. Jadi saya lanjut dulu. Sultan Irbil berangkat dia dari Mesir kemana? Ke Damaskus, ke Baghdad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, guru, saya punya menteri non Muslim, tapi kerjanya bagus, akhlaknya bagus, orangnya santun, ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah main tender, nggak pernah dia. Ya, dia fokus kerja, nggak pernah usaha dia. Subhanallah. Tiap tahun dia ngucapin lebaran kepada saya Idul Fitri. Di bulan depan ini lebaran dia. Kayaknya nggak adil kalau saya nggak ngucapin. Saya guru baca Al-Mumtahanah ayat 8. Allah nggak melarang kita berbuat baik, kita berbuat adil kepada non-muslim yang nggak ganggu kita, yang nggak ngusir kita. Apakah ini termasuk, mohon maaf, mengucapkan hari raya dia? Nah, ini sultan ini yang luar biasa nih. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Laka mubahun. Untukmu boleh. Paham ya? Laka mubahun. Untukmu boleh, sultan. Laka di situ singular, Pak. Bukan plural. Berarti cuma berapa orang tuh? Laka. Berapa orang tuh? Satu. Cuma satu orang. Amma siwaka, adapun selainmu, ya, yang sejajar jabatannya dengan dia, kelas menteri itu, famakruhun makruh. Amma li sya'bika, adapun untuk rakyat dan masyarakatmu, faharamun haram. Jadi kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ngebet pengen ngucapin selamat hari raya agama di luar Islam, bagusnya 2024 datang ke Jalan Imam Bonjol, ke KPU, ambil nomor undian, nyapres. Ya, kalau mau ngikutin apa nih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Sultan Irbil ini nggak puas. Masa cuma buat saya doang? Lah, dia kan punya tetangga. Paham nggak? Nih, menteri saya kan punya tetangga, dia tetangganya muslim. Masa tetangga dia nggak boleh ngucapin? Masa rakyat saya haram? Ini kan cuma ucapan doang, guru. Paham nggak nih? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ada akad, ya, ada ucapan. Itu bercanda aja jadi. Jadi apa itu? Akan nikah. Bercanda aja jadi. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, binti saya, dengan mas kawin 2 ton emas, ya, dibayar tunai. Nah, kemudian ada kabul dari si cowok nih. Ini pegawai DJP nih ceritanya, kurang 2 ton. Saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak, binti bapak dengan mas kawin 2 ton emas. Dibayar tunai. Bongbongan deh. Jadi nggak tuh akad? Saya tanya. Jadi nggak tuh akad? Maharnya nggak ada tuh. Jadi. Maharnya ada, kan dibayar tunai. Jadi nggak tuh akad? Jadilah. Jadi akadnya. Subhanallah. Jadi itu main-main padahal jadi itu akad. Bahkan dalam fikih Ahmad bin Hanbal itu orang main bola tuh ya. Ini ceritanya calon menantu, calon mertua sama-sama timnas misalkan nih ya. Karena yang satu junior betul, yang satu yang satu senior betul. Itu waktu main bola, saya nikahin anak saya pada ente, ya saya terima. Jadi itu Pak tuh. Itu jadi itu. Subhanallah. Artinya apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal ada 2 akad. Itu jangan, ada 3 akad di muka bumi ini. Jangan pernah kau main-main. 1, akad nikah. Yang kedua, ucapan cerai. Bercanda aja jadi. Ya, makanya itu bukan kalimat untuk dipermainkan. Yang kedua, itu ucapan akidah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Paham ya? Artinya kalau kita berbicara fikih klasik, itu jumhur ulama nggak boleh. Yang membolehkan memang nyari seluruhnya ulama modern. Siapa itu? Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Profesor Ali Jum'ah, Profesor Wahbah Zuhaili. Kalau ulama Indonesia nggak usah ditanya ya.
Ya, nggak usah ditanya ya. Saya nggak akan menjelaskan juga. Ini yang ulama gede-gede bener nih, yang fatwanya dipakai seluruh dunia. Dr. Yusuf Qaradawi, Profesor Ali Jum'ah, Profesor Wahbah Zuhaili. Saya ngajar Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Ya, ini beliau Syafi'i betul, Pak, dan tasawuf betul. Beliau membolehkan. Ya. Subhanallah. Dalilnya apa? Tadi Al-Mumtahanah ayat 8. Masa sih? Ini saya bertetangga. Nah, kalau Dr. Yusuf Qaradawi menambahkan lagi. Ini hukum mengucapkan ini bolehnya kalau kita berinteraksi langsung, paham nggak? Seperti antum nih, ya, semua ASN DJP, betul nggak? Ada kawan yang non Muslim, ada pimpinan non Muslim. Kalau pakai Dr. Yusuf Qaradawi, kalau pakai pendapat Profesor Ali Jum'ah, kalau menggunakan pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, maka silahkan. Ya, kalau pakai pendapat mereka, jika mau tuh ya. Dalilnya tadi Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 8. Allah nggak melarang kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Selama mereka nggak tidak mengganggu, selama mereka tidak mengusir kita. Kalau bahasa kita nggak mencat kita. Subhanallah. Hadis yang kedua yang dipakai oleh Dr. Yusuf Qaradawi, la yu'minu ahadukum hatta yukrima jarah. Tidaklah kalian beriman hingga mampu menghormati tetangganya. Ini cuma menghormati doang, ya. Menghormati bukan meyakini, kata Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi dalilnya tadi surat apa tuh? Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 8. Begitu ya. Walaupun ketika itu kuliah saya nanya ke ketiga orang tadi. Mereka kan dalilnya Al-Mumtahanah ayat 8. Saya tanya, ini Al-Mumtahanah ayat 8 kan sudah ada zaman Nabi, guru kan. Betul nggak? Al-Mumtahanah ayat 8 zaman Nabi sudah turun belum? Sudah. Sudah turun. Subhanallah. Itu Pak ditinggalin saya Pak, nggak dijawab tuh. Pak, mereka terlalu banyak bertanya kamu katanya. Loh katanya kan habis ya Syekh menjelasannya. Jadi beliau karena saking tolerannya Pak. Ya, karena saking tolerannya mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau ini perdebatan, ya perdebatan. Tapi intinya Islam tetap menghormati. Yang tidak mengucapkan pun bukan berarti tidak menghormati. Ya, ini jangan salah paham. Begitu. Jadi masing-masing orang tuh bunyi keyakinannya lain-lain. Ya, maka jangan paksakan dia. Nah, kalaupun ada yang tidak mengucapkan, itu bukan berarti dia intoleran. Nabi cari satu hadis, cari satu riwayat. Nabi mengucapkan, nggak ada. Bahkan Nabi SAW ketika di hadapan dia, tidak semuanya Muslim, salamnya aja diubah. Nggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi disesuaikan. Apa itu salamnya? Salamullahi ala man ittaba'al huda. Ya. Salamullahi ala man ittaba'al huda. Keselamatan dari Allah bagi yang mengikuti petunjuk Allah. Luar biasa itu. Ya. Salamullahi ala man ittaba'al huda. Ya, apa artinya? Artinya bahwa setiap tempat itu ada narasi spesial, ada narasi khusus. Begitu. Jadi yang mengucapkan silakan berarti ikut Dr. Yusuf Qaradawi, ikut Profesor Ali Jum'ah Mufti Mesir, ikut Profesor Wahbah Zuhaili, begitu ya. Mereka ulama-ulama yang tentu dengan kompetensi, ability, kedalaman ilmu yang luar biasa. Ya mereka mengatakan demikian dengan dalil, dengan argumen dan siap bertanggung jawab kan begitu. Nah, bagi ulama-ulama klasik ya jarak mereka lebih dekat dengan tabi'in, lebih dekat dengan sahabat, bahkan lebih dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya pandangan bukan saklek, tetapi mereka mengikuti apa yang Nabi lakukan. Namun walaupun perdebatan boleh tidaknya, tetap menghormati, menghargai harus. Saya, tetangga saya non Muslim, setiap Natal saya kirim kue, ya saya kirim makanan, kan begitu, tanpa harus mengucapkan. Ini nampaknya dari saya sudah jam 1:08, sisanya kita diskusi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah pada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini.
Pada para jamaah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand kan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau kita hanya menyelami saja, gitu, menyelami dengan ucapan selamat gitu, tanpa menyebut hari-hari besarnya tadi, itu tetap nggak boleh, kan, gimana? Ya nggak apa-apa, selamat. Ya, Bilang aja jadi selamat, kita selamat Anda untuk bahagia. mengakali Kan gitu, begitu. kita bertemu Iya, selamat gitu, kita aja gitu. iya. Saya juga bilang begitu, selamat, selamat, begitu, selamat, selamat, gitu aja. Boleh Kan ya? gini, ceritanya orang-orang Yahudi itu memberikan salam kepada Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Aisyah. Dijawab oleh Aisyah. Waalaikumsalam wa la'natullahi alaih. Ya, racun bagi Anda dan laknat bagi Anda. Itu karena orang Yahudi, dia jumlahnya nggak begitu banyak, Pak, dan dia tahu bahwa Aisyah itu istri Nabi, nggak berani protes, apalagi marah begitu kan, karena mereka sedang ada di Madinah. Ya, berbeda kalau ketika itu Aisyah di luar Madinah, jumlah Yahudi banyak kan begitu. Nabi mendengar, langsung Aisyah dibawa oleh Nabi pulang. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, la taquli kadzalik. Kamu jangan ngomong begitu. Kalau mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup ucapkan waalaikum. Cukup jawab apa? Waalaikum. Tidak dilanjutkan, paham nggak? Waalaikum. Cukup begitu tuh. Jadi selamat juga sama begitu ya. Memang ada sebagian kawan kita suka bercanda. Selamat apa nih? Kalau itu ke saya responnya saya jawab. Akhirnya saya berbicara sejarah. Ya udah kita buka. Disitulah ruang dakwah namanya. Paham ya? Disitulah ruang dakwah namanya. Begitu tuh. Kita ini terkadang terjangkit penyakit ewuh pakewo. Itu masalahnya. Ya, padahal mohon maaf mereka sebetulnya jadi masalah nggak kalau kita nggak mengucapkan? Masalah nggak? Tidak lah. Tidak masalah. Yang masalah itu yang mau ngasih duit 50 juta. Betul nggak? Bagi mereka nggak masalah karena mereka pun paham. Ya, karena mereka pun paham. Tapi tetap menghormati harus. Bahkan rumah kami itu kalau tetangga kami lagi padat, saya buka pintu. Bapak Ibu monggo di sini duduknya. Kita siapkan karpet, saya siapkan tikar, saya siapkan buah-buahan tanpa harus mengucapkan. Paham ya? Begitu. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Akhirnya ketika masuk azan zuhur, saya bilang, Bapak Ibu mohon izin, saya ke masjid dulu ya. Saya ke masjid. Rumah tetap saya buka, makanan saya gelar. Pulang saya dari masjid. Ustaz, kok kami dikasih makan, kami dikasih minum, kami disiapkan karpet, makan siang. Tapi Ustaz jadi kok nggak ngucapin Natal? Cakep. Ada ruang dakwah. Akhirnya sudah saya jelaskan. Paham nggak? Sekarang alhamdulillah mereka paham. Dan justru dengan begini kita enak. Ya. Dan begini kita enak. Bahkan kalau mereka lagi butuh ini apa, kita bantu. Kan begitu. Itu justru toleransi yang hakikinya. Begitu, tanpa harus masuk ke dapur orang. Gitu ya. Ustaz, kalau ada saudara kita itu yang kebetulan beragama lain ya Ustaz, ya, sedang merayakan perayaan hari besar agama mereka, terus mereka mengundang kita untuk hadir di rumahnya, itu apakah kita boleh cuma sekedar hadir makan-makan aja gitu Ustaz? Kalau hadir di rumahnya silahkan, ya, kecuali di situ ada perayaan tauhidnya, ada perayaan akidahnya, ada perayaan intisari dari keyakinan, itu nggak boleh. Begitu. Mohon maaf, nih yang ngomong bukan saya, tapi saya Pak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pak. Coba baca buku beliau Al-Usul, baca itu, nggak boleh. Subhanallah. Begitu ya, hadir makan nggak jadi masalah. Bahkan kalau bisa kita yang bayarin. Kita yang bayarin makanannya. Kita ajak mereka makan keluar. Subhanallah. Coba, dalam Al-Quran, orang tua kita masih non-muslim.
Ya, tetapkan bakti kepada orang tua harus nggak? Hormat kepada orang tua harus nggak? Harus, Ustaz. Harus. Tetapi ketika dia mengajak kepada keyakinan, nanti dulu. Itu dua hal yang berbeda. Antara berbakti kepada orang tua dengan ikut keyakinan. Itu dua hal yang berbeda. Mereka sakit kita rawat, mereka harus kita jaga, mereka harus kita lindungi, mereka butuh harta ini itu kita harus hadir. Tapi ketika mereka mengajak, itu nanti dulu. Itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Bahkan kepada mereka pun, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali berkata kan begitu kepada orang tua non-muslim sekalipun. Subhanallah. Termasuk kejadian ini menimpa siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kan ibunya masuk Islamnya telat. Ya, pelan-pelan tuh Abu Hurairah mendakwakan ibunya hingga suatu saat dia masuk Islam. Karena akhlak Abu Hurairah. Begitu tuh. Ya, ketika sakit justru keluarga yang pertama kali mengunjungi dan hadir menunggui butuh ini butuh itu Abu Hurairah yang hadir. Gitu ya. Kita harus menjadi fasilitator hidayah. Ustaz, kalau membantu persiapan perayaannya gitu Mas. Ustaz, waktu saya muda dulu kan kalau perayaannya begini. Kalau perayaannya begini ya, saya ingin menjelaskan ini saya nggak tahu nih akan disebut sekuler atau disebut fanatik nih ya. Baca buku apa itu The Prophet of Muhammad, karya Karen Armstrong. Ya, karya Karen Armstrong. Dia punya buku tetralogi. Pertama The History of God, sejarah Tuhan. Yang kedua The Crusade. Itu The History of God, bukunya tipis saja tuh ya. 7.500 halaman tuh. Yang kedua The Crusade, yaitu 6.500 halaman lah. Nah, yang ketiga ini agak tipis, 250 halaman, The History of God. Buku itu dia ngambil kisah dari Tarikh Tabari. Ya, ini menjadi kesimpulan besar buku The Prophet of Muhammad. Karen Armstrong, dia mengambil data dari At-Tarikh dari Imam At-Tabari. Ternyata dia baca dalam sejarah Yahudi ada. Ya. Diceritakan dalam buku itu ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi. Ya Muhammad, kami orang-orang Yahudi. Ya, kami punya sepetak tanah dekat Masjid Nabawi. Tanah itu hendak kami bangun sinagog. Ya. Apa jawab Nabi kira-kira? Respon Nabi kira-kira gimana? Kalau Pak moderator jadi Nabi, misalkan ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi Nabi responnya apa? nggak boleh. Nggak boleh. Atau Pak moderator jadi pejabat. Nah, kalau jadi pejabat biasanya agak lebih moderat karena terpaksa. Apa kira-kira? Tolong urus IMB-nya dulu. Kan begitu. Itu paling normatif. Tapi apa coba jawaban Nabi? Itu di luar unpredictable. Di luar bayangan orang Yahudi dan para sahabat sendiri. Apa jawab Nabi? Ali, Bilal, tolong cari sahabat-sahabat yang lain, bantu orang-orang Yahudi bangun sinagog. Coba lihat. Awas nih, jangan dulu ada yang keluar nih, repot nih kalau keluar nih. Ini cerita belum selesai, baru koma ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana strategi dakwah Nabi. Kata Nabi, Ali, Bilal, cari beberapa sahabat yang banyak kalau bisa, bantu orang Yahudi bangun sinagog. Subhanallah. Jangankan kita, Pak Ali aja bengong. Kenapa? Ayatnya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan begitu? Subhanallah. Tapi karena ini yang Nabi yang nyuruh, Pak. Kalau Nabi nyuruh nggak boleh bantah. Al-Ahzab ayat 33. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nggak boleh mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Jika Allah dan Rasulnya menyuruh satu perkara, kalian membantah. Ada pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Barang siapa membantah, maka ia telah ingkar dan sesat-sesatnya. Subhanallah. Akhirnya dengan terpaksa Ali, Bilal, dan para sahabat yang lain
bahu-membahu bantu orang Yahudi bangun sinagog. Coba tuh. Tapi Ali tuh tetap masih ragu dia. Ini perintah Nabi betul atau enggak ya? Maka dia sambil nembok, sambil ngecor. Itu Ali bin Abi Thalib sambil baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika. Kenapa? Khawatir Nabi salah. Menjelang waktu zuhur, Bilal minta izin. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Yahudi, Bu Yahudi, saya mau azan dulu, kata Bilal. Azan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika Bilal azan, orang Yahudi dengar. Ini subhanallah azannya Bilal. Isinya the truth and hospitality. Isinya kebenaran dan kenyamanan. Bukankah kita bangun sinagog dalam rangka mencari kebenaran dan ketenangan itu? Hayya 'alal falah. Ayo kalau mau bahagia ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bukankah kita bangun sinagog dalam rangka mencari apa itu? Happiness and hospitality, kan begitu? Akhirnya ketua Yahudi ketika itu memutuskan, stop please, hentikan pembangunan. Kita temui Muhammad, ya Rasulullah. Siapakah ketua Yahudi tersebut? Namanya Husain. Ha, sod, ya, nun. Husain, bukan pakai sin. Husain. Stop please. Hentikan pembangunan. Kita temui Muhammad. Yang kedua kali, apa dia bilang? Ya Rasulullah. Yang pertama bilang apa? Ya Muhammad. Ya Rasulullah, kami bangun sinagog dalam rangka mencari the truth, happiness, and hospitality. Ternyata ketiganya kami dapatkan dalam azannya Bilal. Tanah yang awalnya hendak kami bangun sinagog, maka kami berikan untuk kaum muslimin pengembangan Masjid Nabawi. Tuh lihat. Ada target dari Nabi. Sekarang antum bangun perayaan mereka ada targetnya enggak? Hah? Ada tujuannya enggak? Paham enggak? Nabi mengatakan demikian karena dakwah itu apa? Merangkul, bukan memukul. Kalau memukul, orang terlempar. Tapi kalau merangkul, ketarik. Di antara kita banyak yang bahu-membahu. Kalau niatnya berdakwah, monggo silakan. Kan sekarang ada sholawat badar, kan begitu di gereja. Ada ini dan itu. Apakah sekedar itu musik, kan begitu. Kalau Nabi ada tujuannya, ada dakwahnya. Paham nggak? Dari sini jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para jamaah. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi menambah wawasan kita semuanya. Karena dalam waktu dekat akan ada perayaan hari besar agama lain ya. Kita bisa mensikapinya dengan bijaksana dan tidak menyalahi akidah itu. Selanjutnya mari kita tutup acara pada siang hari ini. Mohon kiranya kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa penutup. Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ya Allah. Kami membaca ayat sucimu bahwasannya jika engkau dinyatakan lebih dari satu, engkau punya anak, engkau punya sekutu yang marah, bukan hanya engkau, semesta pun akan marah, gunung marah, langit marah, laut marah. Seperti engkau menyatakannya dalam surat Maryam, laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Bahwa perkataan yang kotor itu, perkataan yang jijik itu membuat langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Karena pernyataan yang kotor. Pernyataan apa? Pernyataan bahwa Tuhan punya anak, Tuhan punya sekutu, padahal tidak layak Tuhan punya sekutu. Karena itu ya Rabb, jangan sampai bumi kami marah, jangan sampai gunung-gunung kami marah, jangan sampai langit-langit kami marah, karena engkau diduakan, engkau diperanakan.
Karena itu ya Rabb, maafkan dosa kami, maafkan dosa para pemimpin kami. Amin. Karena itu ya Rabb, kuatkan gunung kami, langit kami, bumi kami, gunung kami dengan cara kau kuatkan akidah kami. Kau kuatkan tauhid kami, kau kuatkan Islam kami. Kau jadikan keluarga kami keluarga ahli sunnah wal jamaah, keluarga bertauhid yang berakhlakul karimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.